Hello, just sit back, chill, and action! Halo Sobat Farmakes, kembali lagi di Farmakes episode 2 dengan saya Freska selaku host pada episode kali ini. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat, baik sehat fisik maupun mental. Oke teman-teman, berbicara tentang mental, Farmakes kali ini akan mengangkat tema yang begitu luar biasa, yaitu terkait mental. Karena kita tahu ya, karena mahasiswa itu kan mungkin tertekan tentang tugas maupun jadwal-jadwal yang padat, dan itu mungkin riskan untuk kena mental illness gitu ya teman-teman. Baik, untuk episode kali ini kita mendatangkan pemateri yang begitu luar biasa, yaitu Ibu Putri Rahma, selaku dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Halo Ibu Putri. Halo Freska ya. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sepanjang ini masih baik ya dalam secara fisik dan juga mental sedikit ya. Alhamdulillah. Ya. Oke teman-teman Farmakes, episode kali ini kita mengangkat tema yang menarik, yaitu menstimulasi strategi dalam menjaga kesehatan mental untuk mahasiswa farmasi. Oke, mungkin dari teman-teman Farmakes udah nggak sabar ya Ibu untuk mendengarkan materi-materi dari Ibu yang mungkin bakalan memberikan insight ataupun pandangan-pandangan baru untuk teman-teman mahasiswa. Begitu. Untuk membuka episode kali ini, mungkin pertanyaan yang pertama itu apa sih Ibu, kesehatan mental itu apa sih gitu? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan mental begitu, tentu saja tidak lepas dari kata-kata kesejahteraan. Jadi saat kita itu mentalnya itu baik, itu akan terwujud pada kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi saat kita itu bisa dengan jelas mengetahui kira-kira apa yang baik dan buruk bagi diri kita, sehingga kita itu akan terlihat sejahtera begitu secara batin, kemudian fisik, nah seperti itu. Betul banget. Oke, tadi udah dikasih tahu nih sama Ibu Putri terkait mental, kesehatan mental itu apa sih. Nah, mungkin Ibu tadi kan mental itu kan terkait kesejahteraan gitu ya Ibu. Seberapa penting sih Bu kesehatan mental itu? Kalau dibilang seberapa penting, tentu saja penting sekali ya nah ya, ini untuk Sobat Farmakes semua begitu. Karena dengan kita itu punya mental yang sehat, tentu saja kita akan bisa lebih untuk fokus begitu dalam mengerjakan kehidupan kita di keseharian kita. Jadi memang erat hubungannya dengan kefokusan diri begitu ya, supaya kita itu bisa menjalankan semuanya dengan baik. Betul, karena dengan adanya kesehatan mental pun kita bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan kita dengan bahagia gitu ya Ibu. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin kan mahasiswa ini mungkin banyak yang mendengar terkait kesehatan mental gitu ya Ibu. Nah, kalau semisal kesehatan mental itu sendiri, apakah ada pengaruhnya nih terkait kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan gimana gitu? Oke, tentu saja sangat berpengaruh ya. Sekarang saya tanya dulu nih, kalau Mbak Freska kira-kira berpengaruh nggak itu? Berpengaruh ya Bu, karena kalau misal kita kena mental nih kan kita nggak semangat ngerjain gimana gitu. Iya, memang karena dulu tidak dapat dipungkiri, saya juga pernah menjadi seorang mahasiswa ya, Sobat Farmakes sekalian. Jadi meskipun sekarang ini saya sudah ke jenjang yang selanjutnya, yaitu sudah bekerja, namun memang yang namanya kesehatan mental itu di bangku perkuliahan tentu saja sangat berpengaruh ya. Karena apa? Tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, kesehatan mental itu erat hubungannya dengan tingkat kefokusan kita. Nah sekarang bayangkan Mbak Freska dan Sobat Farmakes semua, kalau kita tidak bisa fokus terhadap sesuatu begitu, bagaimana cara kita untuk bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan di perkuliahan? Contohnya seperti misalkan ada di kampus, kemudian ada tugas, begitu saja ya, kan sering tuh ada tugas ya, apalagi dari farmasi ya, nah, tugasnya tahu sendiri ya, itu bukan saya ya yang memberikan tugas ya, tapi semuanya ya, ya itu. Jadi kalau kita tidak fokus,
dari hal kecil seperti tugas saja tidak bisa terselesaikan, apalagi nanti ke jenjang yang selanjutnya yaitu skripsi dan lain sebagainya. Jadi memang sangat mempengaruhi ya. Betul, karena emang salah satu kunci penting itu ya kesehatan mental itu sendiri. Betul. Ya Ibu. Nah, kalau semisal berbicara erat hubungannya sama perkuliahan, mahasiswa itu harus seberapa aware sih Bu sama kesehatan mental itu? Kalau ditanya tentang awareness ya atau kesadaran diri terhadap kesehatan mental, tentu saja memang harus sangat amat sadar terhadap kesehatan mental. Karena apa? Karena itu tadi, kalau kita itu kesehatan mentalnya terganggu, tentu saja di kehidupan yang kita jalani ini akan sangat amat terganggu begitu. Apalagi sampai serem ya kalau melakukan hal-hal yang negatif itu, karena kan sekarang banyak sekali ya, apalagi kalau bahasa trennya itu mungkin tadi Mbak Freska juga sudah bilang, yaitu adalah kena mental. Nah, kalau mahasiswa kena mental, aduh sudah itu sangat berpengaruh. Oke. Karena kita mahasiswa sendiri tuh harus punya kesadaran untuk tahu ini mental kita gimana gitu ya Bu. Nah, untuk faktor, kira-kira faktor apa aja sih Bu yang bisa mendorong ataupun bisa menyebabkan mental kita itu menurun gitu? Oke, jadi menurut WHO, kemudian guideline-guideline yang saya baca begitu, sebetulnya untuk kesehatan mental sendiri itu ada faktor genetisnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sisi lain sekarang kan makin berkembang ya, jadi tidak hanya faktor genetis saja, tapi bisa faktor-faktor luar atau faktor dari dalam juga. Seperti kalau dari dalam contohnya seperti keadaan di keluarga. Nah, faktor keluarga itu juga sangat amat berpengaruh. Kemudian kalau yang di luar adalah faktor pertemanan, kemudian faktor sosial, faktor gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental begitu. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi kalau kita tidak boleh ya kita mengejat seseorang, misalkan kan sekarang banyak tuh trennya orang yang kena kesehatan mental, kemudian dianya tidak mau untuk menghubungi atau tidak mau ke orang yang di bidangnya pakarnya karena takut nanti dikira, aduh jangan-jangan saya ada kelainan. Nah itu sebenarnya faktornya banyak. Jadi kalau berkata faktor itu banyak. Jadi misal Mbak Freska nanti berteman dengan siapa temannya, atau sobat farmasi semua berteman dengan siapa, nah itu juga akan bisa mempengaruhi. Jadi memang harus benar-benar menjaga diri kita dan juga tidak salah pilih dalam lingkungan. Betul, karena dari kita sendiri tadi sudah Ibu singgung ya Ibu, kita harus aware, terus kita juga harus pandai untuk memilih lingkungan yang baik untuk kita. Tuh. Nah, untuk selanjutnya Ibu, kira-kira ya Ibu, untuk kita itu tahu kita itu sedang tidak baik-baik saja itu gimana Ibu? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya ya. Jadi memang kadang kita itu tidak sadar gitu bahwa mental kita itu sedikit banyak terganggu. Jadi yang pertama yang harus digarisbawahi adalah saat kita sudah mulai nih tidak tahu apa yang baik dan buruk untuk diri kita, nah itu udah harus diwaspadai nih ya sobat farmasi sekalian, karena farmakes sekalian, karena memang saat kita kan kalau kita dalam tadi kan kita menuju ke kesejahteraan diri, kemudian kesadaran diri. Nah, terus kalau kita sudah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk kita, jadi ya sudah mulai tidak baik. Nah, apalagi sampai kalau kita sudah tidak bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita tidak sukai. Jadi kita hanya ikut saja, misalkan nanti sobat farmakes itu dihadapkan ke sesuatu yang misalkan ada pertemanan-pertemanan yang mungkin bisa berdampak buruk, tapi ngikut saja. Nah, itu juga sudah mulai kena gitu. Kemudian juga bisa juga saat kita itu mulai merasa diri kita itu sedih, tapi teramat sedih begitu. Jadi sedihnya itu teramat dalam begitu. Jadi itu juga sudah mulai ini ya, kemudian diliputi rasa bingung, kecemasan berlebihan. Nah, itu juga sudah mulai ke tanda-tandanya, gitu, tanda awal. Jadi ya itulah pentingnya untuk aware dan paham diri sendiri gitu ya Ibu.
Nah, tadi Ibu udah bilang kalau semisal gimana sih cara kita untuk mengetahui mental kita tuh lagi baik-baik aja atau enggak. Nah, kalau semisal ciri-ciri seseorang sedang mengalami kesehatan mental itu gimana Ibu? Ya, tadi sempat saya singgung sedikit ya. Jadi tadi itu ya, jadi saat ada seseorang yang sudah mulai itu merasa dirinya itu sedih. Jadi sedih itu boleh atau tidak kira-kira Mbak Friska? Mungkin boleh, tapi tuh masih dalam kadarnya gitu ya Ibu? Iya, betul sekali. Jadi sedih itu bukannya tidak boleh ya. Marah itu juga bukannya tidak boleh. Sedih, marah itu adalah suatu ungkapan dari diri kita. Kalau orang malah tidak bisa sedih, tidak bisa marah juga sangat berbahaya ya. Tapi saat orang sudah mulai ada tanda-tanda mentalnya itu terganggu begitu ya, itu adalah tadi kalau sedih itu jadi sedih banget begitu. Kemudian kalau marah itu juga jadi marahnya itu berlebihan sampai tidak bisa mengendalikan emosi. Kemudian juga sangat sensitif ya. Jadi istilahnya mungkin hanya ada orang yang menggeser tempat duduknya, ini contoh saja ya, tapi dia nggak suka, dia malah sensitif sekali, terlalu sangat amat sensitif. Nah itu juga bisa. Nah selain itu yang lebih parah itu kalau sudah berada di titik di mana dia selalu ingin mengakhiri hidupnya. Nah itu ya, na'udzubillah min dzalik ya, jadinya memang biasanya itu udah fase yang paling berat, tapi untuk fase-fase awal biasanya sudah mulai seperti itu. Oke teman-teman Pharmakes, kita udah tahu ya gimana mental itu gimana, terus cara kita mengetahui diri kita itu gimana. Nah mungkin untuk sekarang strategi apa sih Ibu gitu? Jadi kalau kita berbicara tentang strategi, tentu saja kita serahkan ke masing-masing individu ya, karena memang setiap orang saya rasa pasti dengan mempunyai kesehatan mental yang baik, berarti dia sudah tahu mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Tapi kalau diminta untuk strategi nih ya, biasanya gini, kalau kita berbicara fisik yang baik, itu akan berpengaruh tidak kira-kira ke kesehatan mental kita? Mungkin sedikit banyak ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi memang sangat terpengaruh ya, karena kalau kita mau bicara nanti patofisiologinya begitu ya, itu dari aspek farmakologisnya itu juga dengan asupan gizi yang baik begitu, kemudian dengan aktivitas fisik yang cukup, itu tentu saja akan meningkatkan ini ya, kadar oksigen di dalam otak, kemudian juga akan membangkitkan serotonin di dalam tubuh sehingga nanti cukup begitu. Nah jadi olahraga yang teratur, kemudian kalau bahasa kerennya nih, makan makanan yang enak aja nih gitu ya. Makanan enak bagi dirinya kan masing-masing beda ya. Betul. Seperti mungkin menurut Mbak Friska durian itu enak, menurut saya tidak. Nah itu jadi silakan makan makanan yang enak, olahraga. Kemudian juga ini ya, berusaha untuk melakukan sesuatu itu dengan tulus ke orang lain gitu. Meskipun tulus itu berat, tapi kalau kita tulus nanti biasanya kita tidak ada hal yang masih dipendam dalam hati. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah kita harus berpikir positif. Ya, jadi karena jangan terlalu dibikin berat begitu. Jadinya kita let it flow saja. Oh, betul sekali. Jadi teman-teman kita udah dikasih tips dan strategi-strategi dari Ibu Putri. Nah kalau semisal Ibu kan Ibu sebagai dosen farmasi gitu ya, yang mungkin menaungin banyak sekali mahasiswa-mahasiswa. Nah kalau semisal dari kampusnya itu sendiri, apakah punya apa ya Bu, tempat gitu loh untuk mahasiswa-mahasiswanya yang terkena kesehatan mental? Oke, kalau kita berbicara tentang kampus tentu saja ada, tapi kalau dari lingkup yang kecil dulu nih, yaitu di prodi ya, di prodi atau di fakultas sebetulnya setiap prodi atau setiap fakultas begitu pasti memiliki ini ya, pengendalian sendiri, yaitu dengan adanya dosen wali. Jadi kalau mungkin Mbak Friska juga ada ya dong pasti ya, ada untuk dosen walinya. Nah itu ada pembimbingan dari dosen wali. Jadi apapun yang jadi keluh kesah begitu bagi sobat Pharmakes semua, kemudian bagi ini khususnya di Fakultas Farmasi UAD ya, itu ada dosen wali, di mana dosen wali itu akan bertindak sebagai keluarga kedua atau orang tua kedua. Jadi apapun yang ada unek-unek di hati itu
bisa disampaikan ke dosen wali. Kemudian kalau kita berbicara di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu di universitas, ada di Bimawa itu ada hotline-nya ya. Jadinya ada grupnya gitu yang memang biro konsultasi yang memang menaungi semua yang berkaitan dengan masalah-masalah mahasiswa. Nah, ini alamatnya ini saya sedikit lupa ya, jadi saya catat ya gitu ya. Ini di https://bimawa.uad.ac.id /e-counseling/ lagi gitu. Jadi ada itu modelnya seperti e-counseling dulu. Jadi electronic counseling, kemudian nanti apabila menghendaki berbicara dengan empat mata juga ada di biro konseling. Begitu. Jadi kalau semisal dari fakultas itu kita sudah menyediakan dosen wali begitu ya, Bu? Sudah ada. Nah, jadi untuk dosen wali itu sendiri itu bukan hanya untuk perkuliahan gitu ya, Bu, tapi kita juga bisa mungkin curhat-curhat sama keluhan-keluhan sama dosen wali kita. Nah, untuk universitas itu memang menyediakan layanan konseling ya, Ibu. Begitu. Jadi dari universitas kita juga udah menyediakan nih tempat-tempat untuk konseling begitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, kira-kira kalau misal dari Freska ya Ibu, itu sudah melihat teman Freska nih mempunyai kesehatan mentalnya yang kurang baik gitu. Terus apa sih yang seharusnya Freska lakukan begitu? Oke, baik. Jadi ini penting sekali ya, saya rasa saya sampaikan ke semuanya, terutama di Sobat Farmakes gitu. Jadi jika sudah mulai menemukan gejala-gejalanya nih, tadi kan sudah ada ya ciri-cirinya ya. Nah, itu silahkan yang pertama adalah amati perubahan sikapnya. Perubahan sikap dari teman silahkan diamati. Untuk yang selanjutnya adalah ajak untuk berbicara. Jadi jangan biarkan teman Anda itu sendiri, karena miris sekali ya, saya takut sekali kalau sampai apa-apa dipendam sendiri. Nah, jadi tolong nanti bagi Sobat Farmakes sekalian kalau sudah menjumpai hal seperti itu, jangan biarkan temannya sendiri. Kemudian juga usahakan untuk berbicara atau mulai mengajak ke hal-hal yang lebih positif tadi, misalkan diajak olahraga bareng atau diajak belajar bareng, atau pokoknya hal-hal yang bisa menyenangkan, menghibur. Dan yang terakhir adalah apabila nanti dirasa kok sudah tingkatnya sangat amat berat begitu, silahkan didampingi untuk bersama-sama mengunjungi orang yang pakar di bidang itu gitu. Jadi mungkin didamping untuk konseling dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau misal Freska punya temen nih, itu bisa ngelakuin tips-tips yang udah Ibu Putri bilang gitu. Nah, kalau misal itu kan dari teman Freska itu sendiri itu kan mungkin salah satu faktor penyebabnya gitu ya Ibu. Salah satu faktor penyebabnya itu dia nggak tahu nih gimana sih diri dia itu begitu. Nah, kalau misal tips gimana sih Bu untuk cara kita itu mengenal diri kita sendiri? Oke. Cara mengenal diri sendiri ya. Kalau cara mengenal diri sendiri adalah tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, kita harus tahu nih kira-kira kita itu maunya apa. Nah, itu yang paling penting, karena saat kita tahu kita itu ingin apa dan ingin menjadi apa, nah tentu saja kita nanti bisa melakukan hal yang lebih baik begitu. Kemudian juga kita juga bisa mengatur skala prioritas bagi diri kita ya, supaya kita tidak semuanya gitu dikerjakan gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Betul. Kebutuhan diri. Jadi tadi menyinggung skala prioritas ya Ibu. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misal mahasiswa farmasi dan mungkin mahasiswa lainnya juga itu jadwalnya itu sangat padat, mungkin ada yang ikut organisasi ataupun ikut perkuliahan. Nah, dari Ibu apakah ada tips khusus gitu yang bisa kita lakukan untuk kita itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin padat tapi juga senang gitu? Baik, jadi ini tipsnya saya mungkin lebih ke sebagai mantan mahasiswa ya, jadi alumni mahasiswa. Kalau saya dulu kebetulan juga suka berorganisasi ya, jadinya saya itu menganggap organisasi itu adalah bagian dari refreshing saya saat saya tuh penat di perkuliahan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk mengatur waktunya begitu ya,
Itu tentu saja yang pertama kita harus tahu skala prioritas tadi. Jadi prioritaskan dulu nih mana yang penting. Jadi misalkan nanti di perkuliahan itu sudah mau kuliah begitu ya, sudah harus deadline-nya ini mau ujian begitu. Nah ya sudah, kita harus belajar, fokus belajar pada saat itu untuk ujian. Kemudian nanti apabila di organisasi juga ada kegiatan, nah kita fokus juga di kegiatan. Nah perlu saya sampaikan juga, saya sempat kemarin berbincang-bincang dengan beberapa beberapa pelaku yang ada yang sudah bekerja begitu ya. Itu yang perlu diingat adalah sehari itu berapa jam Mbak Friska? 24 jam. 24 jam. Oke, 24 jam. Kita sama-sama menghitung ya ini ya. Kalau tidur biasanya Mbak Friska berapa lama ini? Biasanya kalau misal banyak kegiatan ya paling 8 jam gitu ya Ibu. Oke, sekarang kita mau hitung-hitungan ya. Wah, jadi mikir ya sore-sore. Ya jadi 24 jam dikurangi 8. Oke, untuk tidur. Kemudian untuk kuliah biasanya sampai jam berapa? Biasanya mungkin kalau misal kita bulatin aja ya Bu, mungkin sampai jam 2 begitu. Oke, berarti sekitar mungkin berapa jam ya? 7 jaman mungkin ya. Oke, itu berarti sisa berapa sekarang? Tadi 8 tambah 7, 15, 24 dikurangi 15. Berarti 9 ya? 9 ya. Tidak apa-apa. Takut Ibu. Tidak apa-apa. Jadi 9 jam. Nah, kita masih ada waktu 9 jam yang masih belum terpakai. Nah, oleh sebab itu, nah ini skala prioritas ini dipentingkan di sini. 9 jam ini kira-kira kita mau melakukan apa nih? Nah, katakanlah misalkan suka nonton di platform khusus ya, misalkan drama-drama apa yang hit sekarang, drama-drama Korea gitu, atau mungkin drama-drama luar negeri atau seri-series gitu di platform tertentu begitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti dikira saya promosi ya. Kemudian ya bisa katakanlah nanti 3 jam. Nah berarti masih ada waktu nih 5 jam. Nah ini prioritasnya mau apa? Nah mungkin mengerjakan laporan gitu kan, mungkin dikatakanlah 2 jam, nah 3 jam masih ada sisa. Nah ini sisanya itu prioritas untuk diri kita juga, supaya kita itu berhak untuk bahagia ya. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan ke mahasiswa saya, tugas kalian di sini memang harus belajar, tetapi kalian juga harus refreshing untuk diri sendiri. Main-main lah gitu kalau memang suka main, tapi ada juga sih yang memang sukanya itu di kosan saja begitu juga ada. Jadi itu saya rasa 3 jam atau beberapa jam yang sisanya tadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebahagiaan diri. Oke, tadi Ibu udah ngejelasin gini ya Ibu. Mungkin dari Ibu ada poin-poin gitu untuk tips and triknya supaya nggak cuman sehat fisik, tadi kan kita istirahat, itu kan mungkin sehat fisik, nah tapi juga sehat mental begitu. Tips and trik untuk sehat mental tentu saja yaitu tadi, kita yang pertama itu harus fokus ya, kita harus fokus, kemudian kita juga harus bagaimana caranya untuk kita itu tahu apa yang kita butuhkan dan kita senangi. Jadi itu sih yang paling penting menurut saya. Oke, kita harus tahu diri kita sendiri gitu ya Ibu, apa yang kita mau, apa yang kita senangi, begitu. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya udah tersampaikan semua gitu ya Ibu. Mungkin dari Ibu bisa memberikan harapan untuk teman-teman Pharmakes, untuk sobat Pharmakes, mungkin harapan dan juga memberikan sedikit closing statement gitu. Oke. Jadi ini mungkin closing statement dari saya ya, ini sebagai mungkin sekarang sebagai tenaga pengajar, kemudian kemarin juga sebagai mantan alumni gitu ya, atau mantan mahasiswa begitu. Untuk sobat Pharmakes, yang pertama tentukan prioritas kebutuhan yang kalian butuhkan sekarang. Kemudian kalian juga harus jangan lupa bahagia, itu saja sih. Oke, intinya itu jangan lupa bahagia gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Putri karena sudah memberikan ilmu-ilmunya dan tips and triknya juga. Semoga dengan adanya episode Pharmakes kali ini bisa memberikan insight maupun pengetahuan untuk mahasiswa farmasi maupun mahasiswa pada umumnya begitu. Ya,
Mungkin begitu untuk dari Freska maupun dari Ibu Putri. Dari kami berdua minta maaf jika ada kesalahan saat acara berlangsung. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.